guys, selamat datang di channel Batas, Bahas Tuntas. Channel yang mungkin bisa menambah wawasan dan informasi unik yang belum kalian ketahui. Kalau di beberapa negara, ratu identik dengan kecantikannya, keanggunannya, dan kelembutan hatinya. Namun pada tahun 1560-an, ada loh ratu yang terkenal dengan kekejamannya, hingga membuat ratusan nyawa melayang. Siapakah dia? Yuk tonton sampai selesai. Belum lanjut, yuk pastikan dulu kalian udah like video ini, subscribe Batas channel, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sebuah kastil tua yang usianya berabad-abad menjulang tinggi di atas bukit di desa Kętrzyn, Republik Slovakia. Dalam kastil Kętrzyn hidup cerita sepanjang masa tentang pembunuhan massal kaum perempuan, sehingga dijuluki sebagai wanita paling kejam sepanjang sejarah. Ya, Elizabeth Bathory adalah seorang bangsawan Eropa yang melegenda dan banyak diperbincangkan, bahkan sampai sekarang. Tapi sayang, yang membuat namanya melegenda bukanlah karena kebaikannya, melainkan karena aksi dan perbuatan sadisnya yang sangat kejam. Elizabeth adalah putri dari keluarga bangsawan Hungaria, Bathory. Dia lahir antara tahun 1560 dan 1561 di kerajaan Hungaria. Ayahnya adalah George Bathory dan ibunya adalah Anna Bathory. Elizabeth Bathory tinggal dan besar di istana Hungaria Timur, terlahir di tengah keluarga bangsawan yang istimewa. Elizabeth besar dalam limpahan kekayaan, pendidikan, dan status sosial. Meski berasal dari keluarga bangsawan, namun para keluarga Bathory rupanya punya sisi gelap, menganut paham santanisme atau sihir. Orang tua Elizabeth melakukan pernikahan sedarah, sehingga sewaktu Elizabeth lahir, ia mengidam penyakit epilepsi. Elizabeth menikah saat berusia 15 tahun dengan Ferenc Nadezhdy. Usai menikah, Elizabeth pindah ke kastil milik keluarga Nadezhdy di Szarvas. Pada tahun 1578, Nadezhdy menjadi komandan pasukan Hungaria dan turun dalam perang melawan Kesultanan Utsmaniyah. Selama sang suami berperang, Elizabeth berwenang dalam mengatur urusan bisnis dan kenegaraan, bahkan termasuk urusan kesehatan masyarakat Hungaria. Sejak itu, Elizabeth mulai menikmati kepuasan seksual melalui penyiksaan yang ia lakukan terhadap para pelayan yang masih muda. Ia juga dibantu beberapa pelayan terdekatnya. Setelah suaminya wafat, kekejaman Elizabeth semakin menjadi-jadi. Ketika usianya mencapai 40 tahun, ia merasa bahwa kecantikannya perlahan telah memudar. Hal itulah yang menyebabkan menginginkan hal lain. Elizabeth adalah pemuja kesempurnaan dan kecantikan, dan dia akan melakukan apa saja demi mempertahankan kecantikannya. Suatu saat, seorang pelayan wanita yang sedang menyisir rambutnya secara tidak sengaja menarik rambut Elizabeth terlalu keras. Elizabeth yang marah kemudian menampar gadis malang tersebut. Darah memancar dari hidung gadis itu dan mengenai telapak tangan Elizabeth. Saat itu Elizabeth disebutkan menduga dan percaya bahwa darah gadis muda memancarkan cahaya kemudaan mereka. Sehabis menyiksa salah seorang pelayannya yang merupakan wanita muda, Elizabeth kemudian memotong urat nadinya dan membiarkan darah mengalir keluar ke dalam bak mandi. Lalu ia mandi berendam ke dalam bak mandi yang sudah berisikan darah dari pelayan tersebut. Dari situlah ia menjadi ketagihan untuk membunuh gadis-gadis muda dan mandi dengan darahnya. Tujuannya hanya satu, agar dirinya awet muda. Elizabeth mulai mencari gadis-gadis desa untuk bisa mendapatkan darah mereka. Tapi hal itu sepertinya masih belum cukup. Ia juga menculik para gadis-gadis bangsawan kelas rendah untuk mendapatkan darahnya. Hilangnya para putri bangsawan rupanya menyita perhatian para keluarga kerajaan. Pada 30 Desember 1610, pasukan tentara menggeledah istana Elizabeth.
Bahkan mayat yang ditemukan dengan kondisi yang mengenaskan, seperti terikat dengan nadi yang sudah putus. Diperkirakan aksi kekejaman Elizabeth itu sudah memakan hampir 650 korban gadis muda. Selama proses pengadilan, Elizabeth tidak pernah hadir. Hanya para pelayan utusannya yang hadir dalam persidangan dan menggantikannya untuk menjalankan hukuman mati. Sementara Elizabeth sendiri diisolasi di dalam kamarnya sampai akhirnya pada tahun 1614 ia meninggal di usianya yang ke-54 tahun. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya dan jangan lupa tonton video kami yang sudah kami sajikan. Sampai jumpa.